Shalom, saudaraku, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Immanuel Adam, dalam acara pemahaman Alkitab online. Sebelum kita bersama-sama membahas, merenungkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan sebuah pujian ini bersama-sama. Shalom, saudaraku. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Immanuel Adam, di dalam pemahaman Alkitab pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah mengenai Anda pelayan Kristus. Tema ini sebenarnya mau berbicara tentang hal yang sederhana. Entah saudara sebagai pengerja, entah saudara sebagai penatua, entah saudara sebagai singers, entah saudara sebagai ketua komisi atau kelompok kerja ataupun juga anggota dari kelompok kerja dan lain sebagainya. Intinya saudara adalah pelayan-pelayan di gereja Tuhan. Kita mau berbicara dan belajar untuk mengoreksi diri kita. Apakah sejauh ini sungguh kita sudah menjadi pelayan Tuhan yang benar, yang baik, yang disukai Tuhan? Nah, oleh karena itu sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan dalam pelayanan pemahaman Alkitab pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami mau belajar Alkitab lebih jauh lagi dalam pemahaman Alkitab, sehingga melalui firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini,
Sungguh, iman kami, pemahaman kami tentang pelayanan boleh semakin lebih baik lagi, dan kami boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sandarkan pemahaman Alkitab pada hari ini. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa keberhasilan sebuah gereja itu dilihat dari banyaknya orang-orang yang melayani gereja tersebut. Ya, entah paduan suaranya ada 20 kelompok mungkin, atau juga pemain musiknya ada ratusan orang, atau juga guru sekolah minggunya yang jumlahnya begitu banyak yang melayani gereja tersebut. Saudara, itu satu bagian. Demikian juga ketika mengukur seorang pelayan Tuhan. Ketika seorang pelayan Tuhan itu mampu membawa ratusan orang pada Yesus, maka boleh dikatakan bahwa pelayan Tuhan ini adalah orang yang berhasil di dalam pelayanannya untuk melayani Yesus. Saudara, ada orang juga yang berpikir bahwa keberhasilan sebuah gereja itu dilihat dari gedungnya yang megah serta aksesoris di dalamnya yang indah-indah. Itu yang membuat setiap orang yang datang ke gereja akan merasa nyaman. Demikian juga, saudaraku, tentang seorang pengkhotbah. Keberhasilan seorang pengkhotbah itu adalah saat khotbahnya itu dihadiri dan didengar oleh ribuan orang. Ketika ada seorang pengkhotbah dan hanya didengar oleh puluhan orang, maka pengkhotbah ini bukan pengkhotbah yang berhasil dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, masih banyak contoh-contoh lain yang bisa menampilkan keberhasilan gereja atau pelayan-pelayan Tuhan dalam pelayanannya. Namun hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya sudah catat di sini ayatnya, dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang saya berikan sorotan warna kuning itu yang akan kita bahas nanti di hari ini saat kita membahas firman Tuhan ya dalam pemahaman Alkitab. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getak gigi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kisah yang baru kita baca ini, Saudara, di sini sedang digambarkan tentang Yesus yang sedang berbicara tentang gerejanya, yaitu umatnya. Jadi kalau berbicara tentang gereja, itu bukan bicara soal gedung. Tetapi kalau kita berbicara tentang gereja, secara iman Kristiani, itu adalah saat di mana kita berbicara tentang umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan yang mau hidup di dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang bersandar pada Tuhan dan yang taat pada firman-Nya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berbicara tentang orang Kristen yang baik, yang rajin ke gereja, baik yang sekali-kali datang ke gereja, baik yang melayani dengan sungguh-sungguh, baik yang melayani ikut-ikutan saja, ya karena ada teman di sana, daripada di rumah sendirian, ya udah lebih baik ikut saja deh melayani. Atau Yesus juga berbicara tentang orang-orang yang tidak mau melayani. Jadi Yesus berbicara tentang orang Kristen yang mempunyai begitu macam cara hidup dalam kekristenannya. Ya, jadi Yesus tidak berbicara tentang satu orang Kristen atau satu macam orang Kristen saja, tetapi berbagai macam orang Kristen yang ada di sekeliling kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan Yesus memanggil hamba-hambanya. Jadi bukan kita yang datang pada Yesus, tapi Yesus yang memanggil saudara. Dan Yesus mengatakan bahwa saudara itu adalah hambanya. Yesus adalah tuannya. Ya, sekali lagi, saudara adalah hambanya. Dan Yesus adalah tuannya. Kalau dikatakan saudara adalah hambanya, apakah saudara harus mendudukkan diri saudara sebagai seorang tuan di hadapan Tuhan? Apakah saudara akan menjadi seorang manajer
dengan kedudukan saudara sebagai seorang manajer di gereja Tuhan, dalam pelayanan saudara pada Tuhan, dengan menyombongkan kekuasaan dan jabatan saudara. Firman Tuhan mengatakan engkau adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, baik engkau pendeta, baik engkau penatua, baik engkau aktivis, semua dikatakan hamba Tuhan. Nah, saudara, kalau dikatakan hamba Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk sebuah visi tertentu. Bukan untuk memperbesar gereja. Bukan untuk menjadikan gereja itu sebuah kerajaan bagi saudara, kelompok saudara, atau famili saudara, atau apapun. Saudara adalah hamba Tuhan yang bekerja untuk Tuhan. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya Tuhan memberikan upah kepada saudara. Kekuatan, kesehatan, kemampuan, rezeki dalam hidup saudara. Jadi ketika saudara bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan saudara upah dengan cara Tuhan. Saudara, jadi yang pertama yang harus disadari bahwa saudara adalah hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan bekerja untuk Tuhan. Nah, saudara, dalam kisah tadi disebutkan tentang talenta. Bahwa Tuhan ini akan pergi dan ia percayakan talenta. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Milik Tuhan yang dipercayakan pada hamba-hambanya. Sesuatu yang menjadi diri Tuhan itu yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Saudara, dikatakan tentang talenta. Arti talenta di dalam Alkitab bermacam-macam, saudara. Pertama adalah mengenai uang. Satu talenta itu 6.000 dinar. Saudara bayangkan 6.000 dinar. Satu dinar itu adalah upah seorang pekerja satu hari. Jadi kalau dikatakan 6.000 dinar, berarti ini upah pekerja untuk 6.000 hari. Luar biasa, berapa tahun itu, saudara ya. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara. Sebuah nilai uang yang besar. Kemudian, saudara, yang kedua, talenta itu di dalam Alkitab berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan karunia-karunia Roh Kudus ini hanya diberikan pada orang-orang yang percaya pada Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya dipercayakan pada Tuhan. Saudara, namun dalam Alkitab, talenta juga berbicara tentang karunia waktu, kepandaian, pendidikan, kesehatan, kekayaan, pengaruh, jabatan, bakat, suara, dan lain sebagainya. Begitu banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Ya, itu talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, saudara, dikatakan dalam Alkitab tadi, Tuhan mempercayakan. Jadi artinya di sini, kalau Tuhan mempercayakan talenta itu pada saudara, maka Tuhan menuntut tanggung jawab saudara dalam menggunakan talenta itu. Tuhan menuntut tanggung jawab saudara. Bukan berarti ketika saudara melayani, saudara asal melayani saja. Tugas saudara sudah selesai. Tidak. Tuhan menuntut tanggung jawab saudara terhadap talenta yang Tuhan percayakan pada saudara. Jadi nggak sembarangan, saudara. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu pada saudara, maka Tuhan menuntut tanggung jawab dari hidup saudara terhadap talenta yang Tuhan berikan pada saudara. Saudara, bagaimana saat ini dengan talenta yang sudah Tuhan berikan pada saudara selama ini? Sudahkah saudara sungguh-sungguh kembangkan talenta itu?
Dan saudara-saudara sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk talenta yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Kita coba renungkan tentang hal-hal ini, saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 12 ayat 48b. Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Ini hal yang wajar. Kalau seseorang banyak diberi, maka kepadanya juga akan banyak dituntut. Dan, ini satu hal yang penting, kepada siapa yang banyak dipercayakan. Jadi, siapa yang diberikan begitu banyak kepercayaan oleh Tuhan, akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, sekali lagi, kepada setiap orang yang banyak Tuhan percayakan. Baik talenta-talentanya, pemberian-pemberiannya. Maka Tuhan lebih banyak menuntut dari orang itu. Apa yang saudara lakukan dengan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? Jadi saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, kehidupan orang Kristen bukanlah kehidupan yang biasa-biasa saja. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan juga mengerti, tidak semua orang diberikan banyak kepercayaan. Itu sebabnya Tuhan lihat kemampuan saudara, kesanggupan saudara. Makanya talenta diberikan, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Karena Tuhan lebih tahu siapa saudara. Tuhan lebih mengerti siapa saudara. Ketika saudara diberikan begitu banyak talenta oleh Tuhan, ketika saudara diberikan begitu banyak kepercayaan oleh Tuhan, berarti Tuhan sudah tahu siapa saudara. Tuhan mengerti siapa saudara. Bahwa saudara adalah orang yang memang mampu untuk dapat menjalankan talenta itu, dan saudara adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Ketika saudara diberikan 2 talenta, jangan saudara banding-banding dengan orang yang sudah diberikan 5 talenta. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu siapa saudara. Dan saudara nggak boleh menjadi orang yang patah arang. Ya, saya mah orang kecil lah. Memang saya mah orang yang nggak begitu berguna. Oh tidak, Tuhan melihat siapa saudara. Dan Tuhan melihat kesanggupan saudara. Dan ketika saudara diberikan hanya 1 talenta, saudara harus bersyukur karena Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan mengerti siapa saudara. Dan ketika Tuhan melihat bahwa saudara mampu melakukan hal-hal yang kecil, setia dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan kepercayaan itu kepada saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerja dalam dunia kerja selalu ada atasannya, saudara, yang mengawasi pekerjaan saudara. Saudara, dalam ayat 15, Tuhan itu pergi. Berarti tidak ada yang mengawasi pekerjaan hamba-Nya. Saudara, namun Tuhan itu menuntut tanggung jawab lebih dari hamba-Nya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepercayaan itu pada saudara. Tanggung jawab itu pada saudara. Saudara bukan orang yang selalu harus diawas-awasi setiap menit. Tapi Tuhan percayakan kepercayaannya pada saudara. Saudara, walau Tuhan mungkin pergi, Tuhan tidak terlihat. Namun sebenarnya kita harus mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan ada di dalam kerajaan sorga. Walaupun dia tidak terlihat, Amsal 5 ayat 21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkahnya atau langkah orang itu diawasinya. Jadi bukan berarti sungguh-sungguh Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak melihat saudara sebagai hamba-Nya. Tuhan tahu, dan Tuhan juga melihat saudara, mengawasi saudara.
Dikatakan dalam Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Jangan berpikir dalam pikiran saudara Tuhan tidak tahu. Jangan saudara berpikir Tuhan tidak melihat. Tapi Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu memahami dan melihat keberadaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tujuan Tuhan mempercayakan atau memberikan talenta kepada saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dicatat demikian. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk saudara dipuji, bukan untuk saudara mendapat jabatan yang lebih tinggi di gereja, di tengah-tengah pelayanan saudara, atau di dalam perkumpulan ministry yang saudara layani saat itu. Saudara, bukan untuk aku, bukan untuk kepentinganku, bukan untuk kepentingan keluargaku, bukan untuk kepentingan sahabat-sahabatku, bukan untuk kepentingan kelompokku. Tapi ketika Tuhan percayakan talenta itu pada saudara, ketika Tuhan mempercayakan kepercayaannya pada saudara, maka jalani itu, lakukan itu semua dengan satu tujuan. Aku melakukan ini untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu kerinduan Tuhan. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar daripada hamba tadi. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Kita belajar dari hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta. Begitu hamba ini dipercayakan oleh Tuhan, diberikan 5 talenta, dalam ayat 16 dikatakan segera. Berarti dia tidak berlambat-lambat. Dia tidak bermalas-malas. Tapi dia bertanggung jawab terhadap apa, saudara? Waktu. Saudara, ada orang mengatakan, aku mau ikut Tuhan, tapi nanti dulu ya, ini masih sibuk. Aku mau melayani Tuhan, tapi jangan sekarang. Sekarang belum pensiun, nanti aja kalau udah pensiun. Saudara, itu kalau memang waktunya ada. Kalau memang saudara hidup sampai pensiun. Kalau Tuhan tidak berikan kehidupan itu, saudara tidak ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Nggak ada kesempatan, saudara, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada kesempatan buat saudara untuk memuliakan Tuhan. Terus, saudara, waktu Tuhan berikan buat saudara sekalian untuk saudara gunakan. Dan perjalanan hidup kita ini semua ditentukan oleh waktu. Ya Tuhan, Mazmur 39 mengatakan ayat yang keempat, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Pemazmur mau mengatakan, Tuhan, kalau engkau memberitahukan kepadaku kapan aku meninggalkan dunia ini, aku bisa bersiap-siap dari sekarang, mempergunakan waktuku. Atau batas umurku. Saudara, namun saudara, satu hal yang mau dikatakan oleh si pemazmur di sini, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kenapa di pemazmur ini berbicara tentang ajal dan batas umur? Karena dia melihat hari demi hari itu sebagai waktu yang begitu sempit kepadanya. Dia nggak tahu 2 jam lagi apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia nggak mengerti 4 jam lagi apa yang terjadi dalam hidupnya. Namun sebenarnya saudara, pemazmur mau mengajarkan kepada saudara dan saya betapa pentingnya waktu yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Lihatlah hari ini, saat ini ketika saudara hadir mengikuti pemahaman Alkitab saat ini. Itu adalah waktu yang Tuhan beri untuk saudara. Dan ketika saudara nanti menyelesaikan pemahaman Alkitab malam ini,
atau hari ini, maka saudara ingat bahwa saudara nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saudara. 2 jam lagi, 4 jam ke depan. Pakai waktu saudara yang begitu sempit yang Tuhan percayakan untuk saudara, untuk memuliakan Dia. Dengan cara itu, jangan cara apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Mencatat demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ayat ini mau menegaskan lebih tegas lagi mengenai kehidupan. Itulah sebabnya saudara, hidup tanpa sebuah tujuan adalah kehidupan yang sia-sia. Namun saudara adalah orang-orang Kristen yang hidup karena sebuah tujuan. Apa tujuan hidup saudara? Kekekalan. Itu sebabnya Mazmur 90 ayat 12. Musa berbicara pada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk menggunakan waktu yang ada ini, menjalani waktu yang ada ini untuk sampai pada kekekalan. Perjalanan saudara, tujuan hidup saudara, bukan karena untuk keberhasilan bisnis saudara, usaha saudara, karir saudara, rumah tangga saudara. Tapi tujuan yang paling utama dalam hidup saudara adalah kekekalan. Keberhasilan saudara dalam usaha, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dan lain sebagainya, itu adalah bagian-bagian lain. Bukan sebagai tujuan utama dalam hidup saudara. Bagian-bagian lain yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara untuk mengembangkannya, untuk meraihnya, dan menjalaninya dengan bijaksana. Saudara, hidup dengan tujuan kekekalan. Sekali lagi, hidup dengan tujuan kekekalan akan membuat saudara menjadi bijak untuk memilih mana yang akan saudara jalani dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi orang yang akan melihat sekeliling saudara. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, firman Tuhan mau mengatakan pada saudara, saudara mau pilih kehidupan, atau saudara mau memilih kehancuran hidup saudara. Kalau saudara mau memilih kehidupan, maka saudara mempunyai sebuah tujuan dalam hidup saudara, yaitu kekekalan. Kalau saudara tahu bahwa tujuan hidup saudara adalah kekekalan, maka saudara akan mulai memilah dan memilih apa dan bagaimana saudara harus hidup. Supaya saudara tidak binasa, tapi saudara hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, ingat bahwa hari-hari ini adalah jahat. Nah, kekekalan inilah yang akan menjadikan saudara sadar bahwa tanggung jawab dan tekanan dunia tempat di mana saudara tinggal pasti akan merebut waktu dan perhatian saudara. Nah, saudara, itu sebabnya saudara harus menetapkan prioritas sasaran saudara di dalam kekekalan. Ya, tadi dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Mengapa? Karena tanggung jawab dan tekanan dunia ini itu pasti akan merebut banyak waktu saudara dan banyak perhatian saudara. Baik informasi dari sosial media, belum lagi tentang gaya-gaya hidup pada masa sekarang ini. Belum lagi filsafat-filsafat dunia yang mulai terus-menerus berkembang, yang mulai mempengaruhi pikiran dan hati saudara. Dan mungkin akan merebut
pikiran dan hati saudara yang sudah mempunyai tujuan pada kekekalan. Sehingga tujuan itu semakin lama semakin hilang dari kehidupan saudara. Saudara, firman Tuhan mengajarkan saudara harus menetapkan prioritas dan sasaran saudara di dalam kekekalan. Nah, saudara, kekekalan itu juga yang akan membuat saudara semakin sadar bahwa Tuhan tidak suka kepada kemalasan. Tapi Tuhan senang pada sebuah kesetiaan. Mengapa, saudara? Amsal 6 ayat 10-11 dicatat demikian. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi ketika saudara jatuh, saudara miskin, saudara kekurangan, saudara tidak berdaya apa-apa, jangan salahkan Tuhan. Kadangkala itu karena ulah kita sendiri. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, tinggal berbaring. Ya. Tuhan tidak suka pada kemalasan, namun pada kesetiaan. Saudara, kekekalan itu juga yang akan menyadarkan saudara bahwa Tuhan mengajarkan keintiman dengan Bapa di sorga. Itu yang Tuhan rindukan. Markus 1 ayat 35. Tuhan ingin saudara selalu ada di dalam keintiman bersama Dia. Itu yang menguatkan tujuan hidup saudara dalam perjalanan saudara untuk meraih kekekalan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, gaya hidup Yesus ini di dalam Markus 1 ayat yang ke-35 hendak memberikan contoh kepada saudara. Yesus sangat, sekali lagi, sangat dan sangat rindu pada sebuah keintiman. Itu sebabnya mengapa firman-Nya mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus rindu pada sebuah keintiman yang meneguhkan langkah saudara untuk menuju pada sebuah kekekalan. Nah, saudara, kekekalan itu juga akan semakin menyadarkan saudara bahwa saudara hidup di dunia ini tidak untuk diri saudara sendiri. Tetapi saudara ada di tengah-tengah dunia untuk berbagi, melayani. Dan waktu untuk beribadah pada Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman. Serta ada waktu buat saudara untuk jadi berkat buat sesama saudara. Saudara, itu kekekalan yang akan menyadarkan jati diri saudara, tugas saudara, tanggung jawab saudara di tengah-tengah dunia ini. Saudara, itu dicatat dalam Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25. Dicatat demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, ayo kita hidup seperti yang tadi dijelaskan. Bahwa kekekalan akan membuat saudara berbagi dan saling melayani untuk sesama. Saudara, kekekalan itu juga yang akan menyadarkan saudara bahwa waktu yang saudara terima hari ini, itu semua asalnya dari Tuhan. Dialah sang pemilik hidup. Dia yang memberi, Dia juga yang bisa mengambil waktu yang Dia ciptakan. Dan waktu itu menurut Alkitab ditulis dalam bahasa Yunaninya kronos, artinya kesempatan. Sekarang ada, belum tentu besok ada. Itu sebabnya mengapa Tuhan tidak memberitahu kepada saudara kapan waktu saudara meninggalkan dunia ini. Kapan waktu saudara melakukan aktivitas saudara dan lain sebagainya.
Tuhan tidak memberitahukan itu semua kepada saudara. Tetapi saudara harus lihat waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara sebagai sebuah kesempatan. Sebelum habis waktu ini, saya harus sudah memuliakan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang tersisa, kita gunakan menurut kehendak Allah. Saudara, apa yang bisa saudara lakukan dengan waktu yang Tuhan sudah berikan buat saudara di hari ini? Kalau kita melihat pembahasan kita tadi, seorang hamba Tuhan, dia akan menggunakan waktunya untuk memuliakan Tuhan. Dan dia sadar waktu ini adalah pemberian Tuhan. Dan dia sadar bahwa waktu ini adalah sebuah kesempatan baginya untuk melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari hamba yang kedua. Hamba yang kedua juga, firman Tuhan mengatakan, ia berbuat demikian juga. Artinya sama dengan hamba yang pertama. Saudara, memang dalam hal talenta, berbeda hamba yang kedua dengan hamba yang pertama. Dalam hal talenta, saudara berbeda, saudara, dengan pendeta Gilbert, mungkin begitu ya, saudara ya. Nah, saudara, namun saudara, walaupun talenta saudara, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara berbeda, tetapi usaha saudara untuk melakukannya itu sama. Ya, saya berikan contoh yang sangat sederhana, saudara. Saudara bisa menjadi seorang pemberita Injil secara pribadi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan, yang Tuhan pertemukan dengan saudara. Namun saudara tidak bisa seperti pendeta emeritus R.A.S. Pandiangan, yang pandai berkhotbah, pandai memberitakan Injil, didengar oleh begitu banyak orang. Dan saudara nggak perlu iri. Pendeta emeritus R.A.S. Pandiangan adalah seorang yang Tuhan tanamkan semua kepercayaan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara. Saudara pun melakukan hal yang sama dengan cara yang Tuhan berikan pada saudara. Ya, di tengah-tengah segala keterbatasan talenta saudara, saudara melakukan hal yang sama. Saudara, hamba yang ketiga dicatat dalam Alkitab dalam ayat 18. Dia menggali lubang dan mengubur talenta. Kalau menggali, saudara, berarti dia bekerja juga, saudara. Dia bekerja. Namun bukan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang Kristen bekerja untuk kebutuhan keluarganya, untuk masa depannya, untuk cucu cicitnya, untuk keturunan ke-7, ke-9, dan seterusnya. Semua yang dilakukan menunjuk kepada dirinya. Saudara dikasihi Tuhan yang Yesus Kristus. Orang seperti ini adalah orang yang biasanya sangat dan gemar dihormati. Orang yang seperti ini sangat senang dikagumi dunia. Dia meraih prestasi yang sangat luar biasa untuk dikagumi oleh dunia. Namun, di mata Tuhan, mereka adalah pemalas. Karena tidak ada satu waktu pun untuk mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saudara, hidupnya seperti hamba yang ketiga menggali lubang, menutup talenta itu, kubur talenta itu. Dan dia bekerja untuk hal yang lain. Ada yang bertanya pada saya, Pak Pendeta, kalau begitu kita nggak boleh, orang Kristen, sebagai orang Kristen kita nggak boleh bekerja di dunia sekular nih. Oh, kamu harus bekerja semampu kamu. Tapi tanpa kehilangan tujuan utama dalam kehidupan, yaitu mengembangkan talenta Tuhan di dunia kerjamu, dunia usahamu, di tengah-tengah ministrimu, pelayanan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara,
Mungkin ada orang yang mengubur talenta itu karena alasannya tidak ingin rugi waktu dengan memberikan waktu yang banyak buat Tuhan. Atau mungkin orang ini minder, saudara. Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain yang sudah melayani Tuhan. Oh, dia udah 30 tahun melayani Tuhan. Wah, udah hebat orang seperti ini. Wah, udah senior orang yang seperti ini. Saudara, atau juga alasan yang lain bahwa mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak mempunyai talenta. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan talenta kepada orang-orang yang hidup di dalam Dia. Tuhan akan selalu berikan talenta. Kepercayaan itu untuk dikembangkan. Saudara, apapun alasan saudara, tetap Tuhan memandang saudara sebagai si pemalas. Ketika saudara lebih banyak menggunakan waktu saudara hanya untuk kehidupan pribadi saudara. Saudara, Amsal 26 ayat yang ke-13 mengatakan, berkatalah si pemalas. Jadi apa yang dikatakan si pemalas? Oh, ada singa di jalan, jadi saya nggak bisa ke situ. Oh, ada singa di lorong, sehingga saya nggak bisa begitu. Oh, ada ini, oh, ada itu. Begitu banyak alasannya. Apapun alasan saudara, tetap Tuhan memandang saudara sebagai si pemalas. Saudara, dalam firman Tuhan tadi dijelaskan, kepergian Sang Tuhan. Ini adalah gambaran dari kepergian Yesus naik ke sorga. Kedatangan Sang Tuhan itu juga menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang akan datang sebagai hakim. Yang akan menuntut pertanggungjawaban saudara. Jadi saudara, hidup saudara di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kristus. Kita nggak tahu kapan Kristus datang untuk kedua kali. Namun, dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan datang seperti pencuri. Kita nggak bisa menduga kapan ia datang. Tapi ketika dia datang, dia akan menuntut pertanggungjawaban itu dari kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara perhatikan hamba pertama dan hamba yang kedua. Diceritakan bahwa ada laba yang mereka berikan kepada tuannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, saudara, ketika berbicara tentang laba apa yang akan saudara berikan pada Kristus saat ia datang untuk yang kedua kali? Pernahkah saudara bertanya pada diri saudara sendiri? Laba apa yang akan saya berikan pada Kristus saat ia datang untuk yang kedua kali? Saudara, coba saudara perhatikan. Tuhan memuji hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Apa yang dikatakan Tuhan? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, apa? Yang baik dan yang setia. Saudara, kalau dikatakan yang baik di sini, berarti melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang setia berarti terus-menerus dia lakukan hal itu dalam kehidupannya. Menjadi gaya hidupnya. Saudara, Tuhan tidak memuji kesuksesan saudara dalam pelayanan. Oh, saya sudah melayani 35 tahun. Oh, saya sudah menjadi seorang pelayan Tuhan yang begini, begitu, dan seterusnya. Saudara, betapa senang kita dicatat dalam buku sejarah gereja bahwa saya namanya Immanuel Adam pernah melayani di GKI Wahid Hasim. Kalau tidak ada Immanuel Adam, tidak ada saya, pelayanan di gereja tidak bisa berjalan dengan baik karena saya sudah melayani di sana. Semuanya ke saya. Saudara, Tuhan tidak akan memuji berapa lamanya saya melayani. Tuhan tidak akan memuji kehebatan saya dalam pelayanan. Tuhan tidak akan memuji kepandaian saya dalam pelayanan. Tuhan tidak memuji successful. Melainkan Tuhan menuntut kesetiaan.
faithful. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam tugas dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Mengembangkan kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan saudara yang terus-menerus saudara kerjakan dari hari ke hari. Itulah kesetiaan. Kesetiaan yang sudah menjadi diri dalam hidup saudara. Saudara, Yohanes 12 ayat 42-43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Begitu melihat sebuah pelayanan yang kelihatannya bakal mendapat puji-pujian, saudara akan duduk paling depan. Saudara akan jalanin pelayanan itu lebih dulu dari yang lain. Saudara akan menunjukkan diri saudara siapa dan seterusnya. Supaya dihormati manusia. Padahal yang Tuhan tuntut dari kehidupan saudara bukan itu. Kesetiaanmu dalam pelayanan. Saudara, namun di samping itu juga Alkitab kan berbicara tentang berbuah. Bukan sekedar setia, tapi berbuah benar. Namun berbuah juga itu adalah pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu yang Tuhan katakan kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Kesetiaan yang teruji akan diberi kepercayaan yang lebih. Apalagi kepercayaan untuk hidup di dalam kekekalan. Wah, saudara, ketika Tuhan mengatakan masuklah bersama-sama dengan aku di dalam kekekalan. Apa arti ayat ini, saudara? Tuhan percaya kalau saudara adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekekalan. Di dunia saja, kesetiaan saudara teruji melalui perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan hamba yang ketiga? Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Hamba itu menyebut tuannya sebagai Tuhan. Namun, dia tidak menghasilkan apa-apa untuk tuannya. Banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan, Tuhan. Tapi dia tidak mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Itu sebabnya mengapa dalam Injil Matius 7 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Atau kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi banyak orang Kristen yang berseru Tuhan, Tuhan. Namun dia tidak pernah memuliakan Tuhan. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak menghasilkan apa-apa untuk tuannya. Dan dia tidak ada bedanya dengan hamba yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita sadari, kita juga seperti hamba yang ketiga. Kita sering mencari Tuhan saat kita berada dalam kesusahan. Kita tidak selalu mencari dan menyediakan waktu buat Tuhan di dalam setiap kesempatan. Kita menjerit pada Tuhan pada saat kita berada dalam kesesakan. Namun kita tidak membuka pintu hati kita untuk Tuhan saat kita berada dalam sukacita, damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa untuk Dia. Saudara, hamba yang ketiga itu disebut tuannya jahat dan malas. Sangat kontras sekali, saudara, dengan kedua hamba yang pertama. Hamba yang pertama dan yang kedua disebut baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, kenapa disebut jahat? Jahat karena hamba yang ketiga ini tidak mengakui kesalahannya. Malah dia melempar kesalahannya itu pada tuannya. Karena Tuhan yang tidak menanam, tapi ingin mendapat untung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan melemparkan tanggung jawab itu pada Tuhan. Karena Tuhan jadi begini. Karena Tuhan jadi begini. Kalau saudara seperti itu, sekali lagi saya katakan, saudara tidak bedanya dengan hamba yang ketiga ini. Saudara, akhirnya sang Tuhan itu mengatakan, hamba yang tidak berguna ini dilemparkan ke dalam kegelapan. Bagi Tuhan, hamba yang berguna adalah hamba yang tahu memikul kepercayaan yang Tuhan beri. Kalau tidak berguna, Tuhan lempar. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya, ketika saudara bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Tapi rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Dan katakan pada Tuhan, aku hamba yang tidak berguna. Namun Tuhan berikan kepercayaan ini kepadaku. Ampuni kesalahanku. Bila tadi aku melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Biarlah esok hari aku bisa memperbaikinya dengan lebih baik lagi. Dan aku bisa mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadaku dengan lebih baik lagi. Saudara, ada hal yang kita harus renungkan. Menurut saudara, kalau ada seorang yang melayani Tuhan dan merasa dirinya berguna, bagaimana dengan orang ini? Orang seperti ini. Bagaimana menurut saudara kalau ada orang yang merasa dirinya tidak berguna dan akhirnya tidak melakukan apa-apa? Bagaimana menurut saudara kalau ada orang yang merasa dirinya berguna, namun ia tidak pernah melakukan apa-apa, bahkan bangga karena dia tidak melakukan apa-apa. Itu untuk Tuhan, karena Tuhan, demi Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa. Saudara, ada seorang yang menjabat sebagai pengurus gereja, sukanya hanya mengkritik, namun tidak melakukan apa-apa. Bagaimana menurut saudara tipe-tipe orang yang seperti ini? Kalau bagi saya, mereka adalah hamba yang ketiga, yang tidak melakukan apa-apa. Tapi saya akan melayani orang-orang seperti ini. Karena saya percaya selama masih ada kesempatan, Tuhan mampu mengubah orang-orang ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita doakan untuk orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang mungkin masih ada dalam kelompok hamba yang ketiga ini. Agar Tuhan berikan hikmat melalui saudara, melalui tutur kata saudara, melalui pelayanan saudara pada orang-orang ini, sehingga mereka sadar dan mereka kembali ke jalan Tuhan, dan mereka melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya harap pemahaman Alkitab pada malam ini boleh memberikan kepada saudara inspirasi, sehingga dalam pelayanan saudara-saudara semakin lebih baik lagi, membenahi apa yang kurang baik. Sehingga saudara bisa memilih yang terbaik dalam pelayanan saudara. Yang paling penting adalah bahwa saudara mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara di dalam kesetiaan.
Sehingga Tuhan mengatakan, engkau hambaku yang baik dan yang setia. Masuklah, tinggallah bersama-sama dengan aku di dalam kekekalan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami renungkan bersama. Dan kiranya firman ini boleh kembali meneguhkan iman, harap, dan kasih kami pada Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami selalu belajar mengembangkan talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga apa yang kami kerjakan sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di dalam pemahaman Alkitab online, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.